Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matematika ekonomi. Turunan fungsi. Konsep turunan. Konsep turunan. Turunan membahas tentang tingkat perubahan suatu fungsi sehubungan dengan perubahan kecil dalam variabel bebas dari fungsi yang bersangkutan. Turunan yang akan dipelajari mengenai fungsi dengan satu variabel bebas dalam persamaannya. Kegunaan turunan yang sering digunakan dalam dunia ekonomi mengenai titik maksimum, minimum, kemudian ada keuntungan maksimum, biaya minimum, BEP, break even point, dan titik beloknya. Kemudian tergantung pada fungsi yang dianalisis. Konsep turunan ya. Jika Y sama dengan Fx dan mendapat tambahan variabel X sebesar delta X, ini dibaca delta X atau perubahan, maka persamaannya menjadi ya, Y sama dengan Fx ya. Kita tambahkan mendapat tambahan sebesar delta X, maka Y juga bertambah sebesar delta, sehingga di sini ditambahkan juga dengan delta Y, sehingga kemudian Fx nya X ditambah dengan delta X. X berubah atau bertambah, maka Y juga berubah. Kemudian pindah ruaskan Y nya ke ruas kanan menjadi negatif. Kemudian kita bagi kedua ruas dengan delta X, sehingga menjadi delta Y per delta X sama dengan F dalam kurung X plus delta X tutup kurung dikurangi Fx. Y itu kan Fx, sehingga tinggal disubstitusikan saja, yaitu adalah Fx, sehingga Y kita ganti dengan Fx di sini dibagi delta X. Lah, itu dia. Misalkan kita punya Y sama dengan 3x kuadrat min X, maka delta Y per delta X dapat dicari dengan Y ditambah delta Y sama dengan 3. Delta Y ini karena mendapat tambahan sebesar X, delta X ya, sehingga delta Y juga bertambah. Yang awalnya X, kemudian di sini berubah menjadi X ditambah delta X, sehingga X nya ditambahkan dengan delta X. Begitupun juga dengan yang ini, X ditambah dengan delta X. Kemudian setelah itu pindah ruaskan saja Y nya agar menjadi delta Y sama dengan 3. Ini kuadratkan saja, hasilnya adalah ini. Kemudian min X min delta Y, ini kalikan saja negatif dengan X min delta X min Y, pindah ruasnya. Kemudian delta Y sama dengan 3x kuadrat kalikan ke masing-masing variabelnya ini, berarti menjadi 3x kuadrat 6x delta X 3 delta X kuadrat. Yang ini tetap min X min delta X min Y. Kemudian setelah itu kita tahu bahwa Y nya ya, Y itu adalah 3x kuadrat min X, maka tinggal substitusikan saja. Karena di sini negatif, berarti negatif 3x kuadrat negatif X, sehingga menjadi positif X, sehingga X nya di sini hilang, min X plus X hilang. Kemudian min 3x kuadrat dengan 3x kuadrat juga hilang, sehingga yang tersisa adalah delta Y sama dengan 6x delta X plus 3 delta X kuadrat min delta X. Sehingga kita bagi kedua ruas dengan delta X, delta Y per delta X sama dengan 6x delta X per delta X, kemudian 3 delta X kuadrat per delta X dikurangi dengan delta X per delta X, sehingga hasilnya adalah kita coret delta X dengan delta X 6x, kemudian ditambahkan dengan 3 X kuadrat, delta X kuadrat dengan delta X berarti bersisa X, sehingga di sini masih ada ditambah 3 delta X. Kemudian delta X per delta X itu 1. Hasilnya adalah ini. Selanjutnya
turunan fungsi dapat dinotasikan juga sebagai limit. Limit untuk delta x mendekati 0 ya, delta y per delta x sama dengan limit f dalam kurung x plus delta x dikurangi fx per delta x untuk delta x mendekati 0. Ini adalah notasi turunan dalam bentuk limit. Misalkan ya, fungsi yang tadi y sama dengan 3x kuadrat min x, maka limit 6x plus 3 delta x min 1 untuk delta x menuju 0. Hasilnya adalah 6x min 1. Karena delta x-nya menuju 0. Sehingga kalau kita substitusikan nanti hasilnya adalah 6x min 1. Turunan fungsi ya dapat dinotasikan berbagai notasi sebagai berikut. Misalnya ada y sama dengan fx, maka turunannya ya, maka turunan dari fungsi y sama dengan fx ini bisa dinotasikan sebagai limit delta y per delta x untuk delta x menuju 0. Didefinisikan sebagai y absen. Ada yang menotasikan sebagai y absen, ini dibaca absen, berarti turunan pertama. Kalau ada double absen di sini berarti turunan kedua. Tapi kalau ada triple berarti turunan ketiga. Dalam hal ini kita membahas turunan pertama. Didefinisikan sebagai e absen x, ada yang menuliskan juga sebagai f absen x. Ini sama artinya turunan pertama dari x. Atau juga yx, atau juga ada menotasikan sebagai fx x dalam kurung x, kemudian juga didefinisikan juga dy per dx, atau juga didefinisikan sebagai dfx per delta x. Jadi itu macam-macam notasi dari turunan. Yang umum atau dalam hal ini kita bisa menggunakan y absen atau f absen x, yang berarti adalah turunan pertama. Sifat-sifat turunan. Nah, ini yang akan kita bahas agak panjang karena sifat-sifat ini yang memudahkan kita dalam mengoperasikan setiap turunan dari suatu fungsi. Yang pertama, jika y sama dengan k, y ini berarti fx ya, k itu suatu konstanta, maka turunannya adalah 0. Jadi angka berapapun kalau diturunkan hasilnya adalah 0, karena di sini tidak mengandung variabel. Misalnya y sama dengan 5, maka turunannya adalah 5. Contoh, y-nya sama dengan 2, maka y absen atau turunan pertamanya adalah 0 kalau tidak ada variabelnya. Sifat yang kedua, jika y sama dengan ax pangkat n, a di sini suatu koefisien misalnya ya, maka y absen sama dengan ANX, di mana pangkatnya dikurangkan dengan 1, N dikurangi 1. Dengan skema yang sederhana adalah N-nya turunkan jadi perkalian ya. N-nya turunkan jadi perkalian, kemudian N-nya dikurangi 1, sehingga menjadi seperti ini. Contoh di sini misalnya Y sama dengan X pangkat 3, maka turunannya adalah 3-nya maju ke depan menjadi perkalian, kemudian 3 ini dikurangi dengan 1, sehingga menjadi y absen sama dengan 3x kuadrat. Yang ketiga adalah kalau ada dua fungsi u plus minus v misalnya, maka turunannya adalah u absen ditambah atau dikurangi dengan v absen. Contoh misalnya ada y sama dengan x pangkat 3 ditambah 3x kuadrat, maka turunannya adalah ini diturunkan sendiri, ini juga diturunkan sendiri, sehingga hasilnya adalah 3-nya ke depan kayak tadi 3x, kemudian pangkatnya dikurangi 1, sehingga menjadi 3x kuadrat. Kemudian yang kedua ini kita turunkan, 2-nya turun ke bawah menjadi perkalian, 2 kali 3 sama dengan 6, kemudian x-nya adalah 2 dikurangi 1, x pangkat 2 dikurangi 1, sehingga 2 dikurangi 1 adalah 1, sehingga hasilnya adalah 6x.
Yang keempat adalah jika kita punya perkalian ya. Jika Y sama dengan U dikalikan V, maka Y absennya adalah U absen V. Jadi turunan U dikalikan dengan V ditambah dengan U dikalikan dengan V absen. U absen V plus U V absen. Selang-seling. Contoh, misalnya kita punya turunan untuk mencari turunan dari Y X pangkat 3 dikalikan 3X pangkat 4. Maka rumusnya adalah U V absen, ini sebagai U, ini sebagai V. Kita sebenarnya bisa menghitung terlebih dahulu turunan dari masing-masing. Misalnya turunan dari X pangkat 3 berapa, kemudian turunan dari V absen yaitu 3X pangkat 4 berapa. Namun di sini saya langsung saja U absen berarti turunan dari X pangkat 3 yaitu 3X kuadrat. Kemudian V nya tetap 3X pangkat 4, kemudian ditambah dengan U nya tetap berarti X pangkat 3, V absen turunan pertama dari V. Turunan pertama dari ini berarti adalah 4 maju ke depan menjadi 12X pangkat 3. Sehingga hasilnya adalah 9X pangkat 6 ditambah 12X pangkat 6. Itu untuk sifat yang keempat. Yang kelima, jika yang keempat adalah perkalian, sekarang pembagian. Maka tinggal mengikuti sifat-sifat, yaitu maka Y absennya adalah U V absen dikurangi U V absen ya, dibagi dengan V kuadrat. Untuk contoh yang tadi misalnya Y sama dengan X pangkat 3 per 3X pangkat 4, maka turunannya adalah U absen berarti turunan pertamanya yaitu 3X kuadrat, V nya tetap ya, ini sebagai U, ini sebagai V, kemudian dikurangkan dengan U nya tetap X pangkat 3, kemudian V absennya adalah turunan pertama dari 3X pangkat 4 yaitu 12X pangkat 3 dibagi dengan V kuadrat. V nya adalah 3X pangkat 4 dalam kurung dikuadratkan, sehingga tinggal dioperasikan masing-masing. Hasilnya ketemu nanti adalah min 1 per 3X kuadrat. Ini sifat yang kelima. Kemudian ada sifat yang keenam. Jika Y sama dengan F dalam kurung U pangkat N, maka Y absennya atau turunan pertamanya adalah N ya, N nya diturunkan terlebih dahulu, kemudian U tetap saja, pangkatnya dikurangkan 1 dikalikan dengan U absen, turunan dari U itu sendiri. Contoh misalnya ya, contoh 4X kuadrat plus 1 dalam kurung kuadrat. Maka Y absennya adalah 2 nya turunkan terlebih dahulu ke depan ya, 2 dalam kurung 4X kuadrat plus 1 tetap karena U, kemudian pangkatnya ini dikurangi 1, 2 dikurangi 1, 1, sehingga tetap pangkatnya di sini 1 dan tidak dituliskan. Setelah itu dikalikan dengan U absen, sehingga menjadi U absen adalah U nya adalah ini, maka kalau turunan pertama dari ini berarti 8X pangkat 1 atau 8X plus 0, berarti 8X tetap ya, sehingga hasilnya adalah 2 dalam kurung 4X kuadrat plus 1 dikalikan dengan 8X. Hasilnya adalah 8X kuadrat plus 2 kalikan 8X. Atau kalau mau dikalikan lagi, boleh nanti dikalikan ke masing-masing ini. Itu yang keenam. Yang ketujuh, jika ada Y sama dengan A log B, maka Y absen sama dengan 1 per B ln A. Jadi dibalik saja, B ln A. Ln itu adalah logaritma natural. Contohnya Y sama dengan 2 log 3, maka Y absen sama dengan 1 per 3 kali ln 2. Misal ada contoh lagi, kita punya Y sama dengan log X kuadrat plus 5, misalkan U dengan X kuadrat plus 5, maka U absen sama dengan 2X. Sehingga
Y absennya adalah log E per X kuadrat plus 5 dikalikan 2X sama dengan 2X per ini karena perkalian jadi dikumpulkan saja antar X nya X kuadrat plus 5 log E. Selanjutnya, jika kita punya Y sama dengan A pangkat U, di mana U sama dengan Fx dan A adalah konstanta, maka Y absen sama dengan A pangkat U dikalikan ln A dikalikan dengan U absen. Contoh misalnya kita punya Y sama dengan 2 pangkat X kuadrat min AX pangkat 3 min X kuadrat. Lah misalkan saja U-nya adalah X pangkat 3 min X kuadrat dan A-nya adalah 2, maka U absen adalah turunan pertama dari ini ya, 3X kuadrat min 2X. Turunan pertama dari U-nya, ini adalah U. Sedangkan ini adalah A-nya. Sehingga berdasarkan sifat ini berarti Y absen sama dengan A pangkat U, berarti 2 pangkat U, yaitu X pangkat 3 dikurangkan dengan X kuadrat ln 2. Kemudian turunan dari U atau turunan pertama dari U, yaitu ini. Sehingga tinggal dimasukkan saja 2 pangkat X pangkat 3 min X kuadrat dalam kurung kalikan ln 2 dikalikan 3X kuadrat min 2X. Sehingga hasilnya menjadi 2 pangkat X pangkat 3 min X kuadrat dikalikan dengan 3X kuadrat min 2X ln 2. Bentuk sederhananya seperti itu. Selanjutnya, sifat yang ke-9. Jika Y sama dengan A log U, ya, di mana U itu adalah GX, maka turunan pertamanya atau Y absennya adalah A log E per U dikalikan dengan turunan dari U. Contoh, misalnya kita punya Y 2 log dalam kurung X min 3 per X plus 2, maka turunannya adalah, ini berarti sebagai U dan A-nya adalah 2. Maka mengikuti sifat ini berarti 2 log E ya, dibagi dengan U, tetap U-nya, kemudian dikalikan dengan U absen, turunan dari ini. Turunannya adalah 5 per X plus 2 kuadrat. Sehingga hasilnya adalah kita kodratkan di sini ya. Nah, 5 2 log E per X min 3 dikali dengan X plus 2. Kemudian sifat yang ke-10. Jika Y sama dengan dalam kurung A log U pangkat N, di mana U sama dengan GX, maka Y absen sama dengan N, turunkan N-nya sini, kemudian A log U tetap, kemudian N kurangi 1 dikalikan A log E per U dikalikan U absen. Contohnya adalah misal Y sama dengan 5 log 2X pangkat 3 dalam kurung pangkat 3, maka Y absennya adalah sama dengan 3 ke depan, 5 log 2X pangkat 3 tetap, kemudian ini pangkatnya kurangi 1 menjadi 2. Dikalikan dengan 5 log E per 2X pangkat 3. Ya, tetap U-nya. Kemudian turunan dari U. Turunan dari U itu adalah 6X kuadrat. Sehingga hasilnya adalah ini. Tinggal disederhanakan saja. Berarti 9 per X dalam kurung 5 log 2X pangkat 3 pangkat 2 buka kurung 5 log E tutup kurung. Itu adalah bentuk sederhananya. Selanjutnya masih sifat yang ke-11, yaitu jika Y sama dengan ln A, maka Y absennya adalah 1 per A. Itu turunan pertamanya. Kemudian contohnya misal Y sama dengan ln 6, maka Y absennya adalah 1/6. Sifat yang ke-12, misalnya Y sama dengan ln U, maka Y absennya adalah 1 per U dikalikan dengan turunan pertama dari U. Contoh, Y sama dengan ln X pangkat
3. Maka Y absen sama dengan 1 per U, tetap saja U-nya yaitu 1 per X pangkat 3 dikalikan dengan U absen. Turunan dari X pangkat 3 adalah 3X kuadrat. Sama dengan, ini kita coret, berarti tinggal 3 per X. Next, untuk sifat yang ke-13, jika Y sama dengan ln U dalam kurung pangkat N, maka Y absennya, ya, N-nya turun, kemudian ln U, kemudian N-nya pangkat 1, kemudian dikalikan dengan 1 per U kalikan U absen. Jadi Y-nya sama dengan, misalnya contohnya ya ln 2X pangkat 3 pangkat 4, maka Y absennya adalah 4-nya turun ke depan menjadi 4, ln di dalam tetap ln 2X pangkat 3, pangkatnya berkurang 1. Sesuai dengan ini. Kemudian 1 per U, berarti 1 per 2X pangkat 3. Kemudian U absen adalah turunan dari U, ya, 2X kuadrat, 2X pangkat 3, berarti turunannya adalah 6X pangkat 2. Sehingga kalau disederhanakan menjadi 12 per X dalam kurung ln 2X pangkat 3 tutup kurung pangkat 3. Sifat yang ke-14, jika Y sama dengan A pangkat X, maka Y absen sama dengan A pangkat X ln A. Contoh, jika Y-nya adalah 3 pangkat X, nah di sini variabelnya menjadi pangkat ya, maka Y absennya adalah 3 pangkat X ln 3. Misal lagi, Y-nya adalah E pangkat X, maka Y absen adalah E pangkat X. Kebalikannya. Selanjutnya, jika Y sama dengan A pangkat U, ini sifat yang ke-15, di mana U adalah X, maka Y absen adalah A pangkat U ln A dikalikan ln A dikalikan U absen. Contoh, misalnya kita punya Y sama dengan 3 pangkat X kuadrat plus 1, ya, maka Y absennya adalah, mengikuti ini, A-nya adalah 3, X kuadrat plus 1 tetap, dikalikan dengan ln 3, ln A. Kemudian turunan dari U adalah 2X. Sehingga hasilnya adalah 2X dalam kurung 3X kuadrat plus 1 tutup kurung ln 3. Kemudian yang selanjutnya adalah yang ke-16, sifat ke-16. Sekarang bagaimana jika Y sama dengan U pangkat V, dengan U adalah GX, V adalah HX. Maka turunannya mengikuti sifat Y absen sama dengan V U pangkat V dikurangi 1 dikalikan U absen, kemudian U pangkat V dikalikan ln U dikalikan V absen. Cukup panjang. Misal contohnya, kita punya 4X dipangkatkan X pangkat 3 plus 1. Maka turunannya adalah ini sebagai U, ini adalah sebagai V. Maka dengan mengikuti sifat ini, V-nya tetap yaitu X pangkat 3 plus 1, kemudian U-nya tetap 4X, kemudian V dikurangi 1. X pangkat 3 plus 1 dikurangi 1, hasilnya adalah X pangkat 3. Kemudian turunan dari U dikalikan dengan turunan dari U. Turunan dari U adalah 4X, berarti turunannya adalah 4. Ditambah, ya, ditambah dengan U pangkat V. U-nya adalah 4X, kemudian pangkat V di sini ya, X pangkat 3. Ini X pangkat 3 plus 1 ya, karena V bukan V absen, sehingga X pangkat 3 plus 1 ln 4X, karena U-nya adalah 4X, kemudian V absennya adalah 3X kuadrat. Sehingga kalau disederhanakan menjadi 4X pangkat 3 plus 4 dalam kurung 4X pangkat X pangkat 3 plus 4X dalam kurung X pangkat 3 plus 1, ini ya, karena tadi plus 1, 3X kuadrat dalam kurung ln 4X. Panjang sekali, mungkin sifat yang ke-16 ini sangat jarang ditemui dalam kasus-kasus ekonomi. Kemudian yang selanjutnya adalah 17.
Jika Y sama dengan Fx, kemudian X adalah GY, adalah fungsi saling inverse, artinya dy per dx itu sama saja dengan 1 per dx per dy. Saling inverse maksudnya adalah kebalikannya gitu ya. Maka contohnya, misal x-nya adalah 5y plus setengah y kuadrat, maka dx per dy sama dengan 2y plus 5. Maka juga dy per dx sama dengan 1 per dx per dy, sehingga hasilnya adalah 1 per 2y plus 5 karena saling inverse gitu ya. Dan sifat yang terakhir dalam bahasan ini yaitu yang ke-18, jika fx, y sama dengan 0 ya, merupakan fungsi implisit yang tidak dapat dieksplisitkan menjadi dy per dx dapat diperoleh dengan menurunkan suku demi suku. Maksudnya bagaimana? Coba perhatikan contohnya. Misal di sini ada fungsi implisit yang tidak dapat dieksplisitkan. 4xy kuadrat dikurangi x kuadrat plus 2y sama dengan 0. Maka dy per dx-nya sama dengan, nah, yang ditanya adalah itu, turunannya ya maksudnya. Maka kita turunkan suku demi sukunya. Yang pertama adalah 2 turun ke bawah berarti menjadi 4. Ini diturunkan terhadap y ya. 8xy. Y-nya dikurangi 1. Berarti x ini kita tidak anggap dulu. Ini diturunkan terhadap y. Ditambah terhadap turunan dari x kuadrat plus 2y sama dengan 0. Berarti ditambah dengan 4y kuadrat dikurangi dengan 2x plus 2. dy per dx sama dengan 0. Sehingga hasilnya adalah 8xy ya ditambah dengan 2 dalam kurung ya dy per dx. Jadi kita keluarkan di sini. Karena sama-sama ada dy per dx-nya, kita keluarkan dy per dx sehingga 8xy ditambah 2 yang ini. Kita pindah ruaskan ke kanan menjadi 2x min 4y kuadrat. Sehingga dy per dx-nya itu sama dengan, ini menjadi pembagi 2x min 4y kuadrat per 8xy plus 2. Itu adalah sifat yang ke-8. Demikian untuk sifat-sifat dari turunan dari 1 sampai dengan 18. Selanjutnya adalah turunan dari turunan C ya. Jadi kalau turunan diturunkan lagi kemudian diturunkan lagi, maka seperti apa nanti bentuknya? Misal y sama dengan fx dan derajat atau pangkatnya lebih dari 1, maka fungsi tersebut dapat diturunkan berkali-kali. Artinya turunan pertama, turunan kedua, ketiga, dan seterusnya tergantung kebutuhan. Contoh misalnya kita punya persamaan pangkat 5 di sini ya. Atau fungsi pangkat 5 2x pangkat 5 ditambah 3x pangkat 4 ditambah 4x pangkat 3 plus 4x plus 2. Turunan pertamanya adalah turun ke bawah menjadi 10x pangkat 4. 4 turun ke bawah menjadi 12x pangkat 3 kurangi 1 ya. Kemudian ini menjadi 12x kuadrat, yang ini menjadi 4. Sedangkan 2, 0. Ini adalah turunan pertama. Kalau ini diturunkan lagi menjadi turunan kedua, double absen. Jadi kalau absen 1 berarti turunan pertama, kalau double absen adalah turunan kedua. Menjadi 40x pangkat 3, 36x kuadrat, tambah 24x, 4-nya sama dengan 0. Turunkan lagi. Misalnya turunan ketiga, berarti 120x kuadrat ditambah 72x ditambah 24. Ini maksud dari turunan dari turunan. Jadi turunan pertama, kedua, ketiga, keempat, kemudian kalau bisa jadi juga kelima, sehingga nanti pada akhirnya menjadi konstanta. Kalau ini diturunkan lagi berarti turunan ke-6, yaitu menjadi sama dengan 0. Nah itu maksud dari turunan gitu ya.
Jadi ada turunan pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, sampai dengan turunan keenam. Selanjutnya adalah hubungan fungsi dan turunannya. Ya, kalau tadi diturunkan satu persatu dari turunan pertama, kedua, ketiga, keempat dan seterusnya, lah maka kita bisa melihat di sini hubungan fungsi dan turunannya. Misal fungsinya adalah x pangkat 3, maka kalau diturunkan pada derivasi tingkat 1 atau turunan pertama, maka menjadi 3x kuadrat plus 6x. Yang awalnya kubik menjadi kuadrat. Kemudian kalau diturunkan lagi, maka menjadi fungsi linear 6x plus 6. Sehingga hubungan antara fungsi ini, ketika fungsi ini setelah diturunkan pada turunan pertama dan turunan kedua, maka kalau digambarkan seperti ini. Yang awalnya kubik warna biru, kemudian menjadi kuadrat yang warna hijau, dan yang warna pink adalah fungsi linear berupa garis lurus. Dan terakhir adalah konstanta kalau diturunkan lagi ya. Kalau diturunkan lagi menjadi 0. Nah, ini turun, kalau melihat polanya pangkatnya turun satu per satu. Jadi kubik menjadi kuadrat, kemudian kuadrat menjadi linear, kemudian fungsi linear menjadi fungsi konstanta. Selanjutnya fungsi naik, turun, dan titik ekstrim. Nah, sebenarnya ini turunan pertama ini dalam kaitannya dengan fungsi nonlinear dapat digunakan untuk menentukan kurva dari suatu fungsi naik atau turun dan kedudukan tertentu. Misalkan ya, y sama dengan fx. Titik ekstrim itu dirumuskan sebagai f absen x sama dengan 0. Jadi untuk mengetahui titik ekstrim dari sebuah kurva, itu turunan pertamanya sama dengan 0. Kemudian dikatakan fungsi naik jika turunan pertamanya lebih besar dari 0. Kemudian jika turun, dia itu adalah kurang dari 0, turunan pertamanya. Ini adalah titik ekstrim, fungsi naik, dan fungsi turun. Artinya kurvanya naik atau turun. Contoh, gambarkanlah grafik dari misalnya y sama dengan fx sama dengan jadi fungsinya adalah sepertiga x kuadrat dikurangi 4x kuadrat ditambah 12x plus 5. Maka kita mencari titik ekstrimnya. Yang pertama ini ya. Turunan pertamanya kita sama dengan kan 0. Kita turunkan di sepertiga x kuadrat menjadi x kuadrat, kemudian min 4x kuadrat menjadi min 8x, dan 12x menjadi 12 sama dengan kan 0. Setelah ini kita faktorkan dua angka yang kalau dikalikan sama dengan 12, kalau dijumlahkan sama dengan min 8, yaitu min 2 dan min 6. Sehingga ketemu dua titik ekstrem di sini, yaitu adalah x sama dengan 2 atau x sama dengan 6. Berarti titik ekstrimnya nanti ada 2 karena ini adalah fungsi kubik. Fungsi naik atau turun, maka f absen a lebih besar daripada 0 atau f absen a kurang dari 0. Ambil x di antara titik-titik ekstrim antara 2 sampai dengan 6 misalnya. Kita ambil misalnya sebelum 2, x nya sama dengan 1. Masukkan saja ke fungsinya f absen sama dengan 1. Maka 1 kuadrat f absennya adalah ini ya, x kuadrat min 8x plus 12. Sehingga 1 masukkan aja ke fungsi ini. 1 kuadrat min 8 kali 1 plus 12 hasilnya adalah 5. Berarti lebih besar daripada 0. Berarti saat x sama dengan 1 berarti bentuk kurvanya berarti naik. Kalau kita ambil x nya sama dengan 4, ternyata dia turun karena negatif, kurang dari 0. Berarti saat x nya 4 dia turun. Ini membantu kita dalam memahami fungsi-fungsi apakah naik atau turun. Misal kita ambil lagi x-nya adalah 8, ternyata di sini ketemunya adalah 12 lebih besar daripada 0, berarti ketika x-nya 8 fungsi tersebut naik. Sehingga membantu kita membayangkan apakah ini akan turun, naik atau turun. Kalau fungsi kubik itu kan bisa turun dan naik. Kalau fungsi kuadrat mungkin tidak demikian karena hanya berbentuk
parabola atau hiperbola atau yang lainnya. Berarti berdasarkan informasi tersebut kemudian gambarkan grafiknya, jika perlu pergunakan titik untuk analisis yang lebih detail. Perpotongan terhadap sumbu Y bahkan terhadap sumbu X. Jadi ini hanya membantu saja. Kita juga bisa mencari perpotongan terhadap sumbu Y atau terhadap sumbu X sebagaimana dibahas dalam fungsi non linear. Sehingga kalau digambarkan bentuk fungsi dari ini adalah ini dia. Ya. Jadi ada naik, kemudian turun lagi, naik lagi. Karena fungsi pangkat 3. Nah, saat X-nya tadi sama dengan 1, ya, dia ternyata naik. Nah, ya. Kemudian saat X-nya sama dengan 4, ternyata misalnya 1, 2, 3, 4, dia tuh turun posisinya. Ya, 4 di sini turun. Kemudian saat X-nya 8, dia naik lagi. Nah, kemudian titik ekstrimnya di mana? Titik ekstrim itu bisa jadi puncak atau paling bawah, terbawahnya. Titik ekstrimnya adalah X sama dengan 2 di sini berarti, kemudian X sama dengan 6. Nah, sehingga membantu kita, oh ternyata di daerah sini naik, kemudian turun, melewati 6, kemudian balik lagi ke atas. Kalau memang dibutuhkan, kita bisa menggunakan tabel titik-titiknya. X sama dengan 1 berapa, X sama dengan 2 berapa, X sama dengan 3 berapa, Y-nya, kemudian gambarkan titik-titiknya, kemudian baru hubungkan dengan kurva melengkung. Itu kaitannya dengan fungsi naik, turun, dan titik ekstrim. Selanjutnya misalnya kita punya fungsi kuadrat, ya. Misalnya Y sama dengan fx, titik ekstrimnya seperti yang tadi, maka maksimum Y di sini untuk titik ekstrimnya Y absen, turunan pertamanya sama dengan kan 0, tapi titik maksimumnya bisa kita cari dengan double absen, artinya turunan kedua jika kurang dari sama dengan 0. Kemudian titik minimumnya itu jika Y double absennya itu lebih besar daripada 0. Contohnya seperti ini. Maka titik ekstrimnya turunan pertamanya sama dengan kan 0. Berarti turunan pertamanya adalah 2x min 8 sama dengan 0. Berarti x sama dengan 4. Sehingga Y sama dengan, masukkan saja 4-nya ya, kebersamaannya menjadi 4 kuadrat, ya, min 8 kali 4 plus 12 sama dengan min 4. Jadi titik ekstrimnya adalah 4, min 4. Titik ekstrim tadi perubahan dari naik menjadi turun, bisa jadi puncak atau mungkin bisa jadi titik terendah. Pada bab sebelumnya titik ekstrim dapat juga dicari dengan rumus singkat seperti ini. Jadi ini sebagai A, ini sebagai B, ini sebagai C. Maka tinggal dimasukkan juga. Sedangkan maksimum atau minimumnya kita cari turunan keduanya. Jadi setelah diturunkan maka turunkan lagi. Y double absen sama dengan 2. Karena turunan pertamanya adalah 2x min 8, maka diturunkan lagi 2x menjadi 2, sedangkan 8-nya 0. Berarti Y double absennya adalah 2. Berarti minimum karena lebih besar daripada 0. Minimum atau parabola terbuka ke atas. Kalau misalnya ini kurang dari 0 berarti dia puncaknya. Jadi titik ekstrim itu sebagai puncak, ya. Kalau dalam parabola. Tapi kalau dalam fungsi kubik itu adalah bisa jadi titik puncak atau titik terendahnya, titik minimumnya. Misalnya kita tambahkan dengan perpotongan dengan sumbu Y. Jadi ini membantu untuk titik puncaknya, ya. Kemudian berarti karena minimum berarti menghadap ke atas dia. Perpotongan dengan sumbu Y diketahui 0,12, kemudian perpotongan dengan sumbu X yaitu 2,0 dan 6,0. Sehingga dengan mudah kita bisa menggambarkan grafiknya seperti ini. Karena perpotongan dengan sumbu X, perpotongan dengan sumbu Y, dan titik ekstrimnya. Karena kita tahu berdasarkan turunan kedua, titik ekstrimnya turunan pertama, ya, titik ekstrimnya yaitu 4, min 4. Sedangkan berdasarkan turunan kedua diketahui bahwa itu adalah minimum, artinya yang turun. Berarti kurvanya terbuka ke atas.
Kalau memang masih ragu dengan beberapa titik perpotongan dan titik ekstrim, tinggal tambahkan lagi, misalnya kita mencari nilai X tertentu, kemudian ketemu nilai Y-nya, titik-titik tertentu ini, kemudian gambarkan. Tapi saya kira untuk menggambarkan fungsi kuadrat cukup dengan titik ekstrim, perpotongan dengan sumbu X, dan perpotongan dengan sumbu Y, maka tinggal gabungkan saja masing-masing titiknya. Itu untuk fungsi kuadrat. Sekarang untuk fungsi kubik, ya. Untuk fungsi kubik, untuk turunan pertamanya sama, yaitu masih titik ekstrim, kemudian maksimumnya turunan kedua, dan di sini ada tambahan titik belok. Jadi y double absennya titik beloknya itu sama dengan kan 0. Karena fungsi kubik itu pangkat 3. Jadi kurvanya kadang ada yang naik ke atas, ada yang ke bawah. Jadi ada titik ekstrim sebagai puncak yang maksimum atau yang minimum yang terbawah. Misalnya seperti itu. Contoh ini, contoh yang tadi ya. Maka tinggal kita cari aja titik ekstrimnya, turunan pertamanya ketemu X sama dengan 2 atau X sama dengan 4, difaktorkan ya, difaktorkan. Jadi diturunkan turunan pertamanya dulu, kemudian difaktorkan ketemu X sama dengan 2 atau X sama dengan 4. Kemudian untuk X sama dengan 2 kita cari nilai Y nya, sehingga titik maksimum atau minimum nanti tinggal kita cek, yaitu double absennya. Ternyata ketemu min 2 berarti maksimum, karena kurang dari 0 berarti maksimum, berarti dia titik teratas. Kemudian untuk X sama dengan 4 ketemu 2,33, sehingga titik ekstrimnya yang kedua adalah 2,2,33. Setelah dicek ternyata minimum, berarti adalah titik belok atau titik ekstrim yang bawah, kemudian yang ini adalah titik ekstrim yang atas. Sedangkan titik beloknya kita bisa menggunakan turunan kedua disama dengan kan 0. Turunan pertamanya tadi adalah ini, kemudian kita turunkan lagi menjadi turunan kedua, yaitu 2x min 6 sama dengan 0, sehingga x nya adalah 3, berarti titik beloknya di x sama dengan 3. Nah kemudian untuk mencari pasangan y nya, berarti nanti substitusikan saja untuk x sama dengan 3 ke fungsinya, ketemu titik beloknya adalah 3,3. Berdasarkan informasi ini semua, bisa juga ditambahkan dengan perpotongan dengan sumbu X, dengan sumbu Y gitu ya. Maka kita bisa menggambarkan dengan menggambarkan fungsi kubik ini berdasarkan tersebut, data-data atau informasi tersebut. Ini yang kita sebut sebagai titik ekstrim maksimum yang teratas, kemudian ini adalah titik ekstrim minimum. Jadi saat titik ekstrim itu dia akan kembali. Begitu juga saat titik ekstrim minimum dia ke bawah, ketika titik ekstrim minimum dia akan kembali lagi ke atas. Sedangkan titik beloknya adalah 3,3, yang awalnya bengkok ke sini, kemudian dia akan berbalik bengkok ke sini. Itu maksud dari titik belok. Dan di sini juga bisa diketahui untuk perpotongan dengan sumbu Y. Bisa juga ditambahkan juga dengan tabel untuk masing-masing titik, misal X nya 0, 1 dan seterusnya. Saya kira cukup sekian, saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.